Oke, salam jumpa. Oke, jadi seperti judul pada video ini ya. Jadi pada video ini kita akan membicarakan mengenai penggunaan korelasi item total, menggunakan korelasi Pearson itu untuk menguji validitas ya. Eh, Jadi hampir di semua kampus di Indonesia ya, pengujian validitas itu hampir semuanya itu menggunakan yang namanya korelasi item dan total menggunakan korelasi Pearson. Nah, pertanyaannya, apakah penggunaan korelasi item dan total itu yang menggunakan korelasi Pearson itu apakah benar atau tidak gitu? Apakah benar atau tidak? Ya. Nah, eh, pada video ini kita akan mencoba membahas itu ya secara lengkap ya. Apakah betul korelasi item dan total itu yang menggunakan korelasi Pearson itu benar-benar cara yang benar-benar adalah salah satu cara untuk pengujian validitas ya, khususnya validitas isi ataupun validitas konstruk dari suatu instrumen seperti itu. Nah, jadi kita akan mencoba membahas ini secara lengkap, nanti menggunakan juga apa eh, praktek ya. Jadi saya akan mempraktekkan eh, pengujian validitas itu menggunakan korelasi item total ya. Lalu saya akan bandingkan dengan cara lain, cara pengujian validitas yang lain yang lebih tepat gitu ya dibandingkan kalau kita menggunakan korelasi item total. Bahkan bisa saya katakan korelasi item total itu sebenarnya cara pengujian validitas yang salah ya sebenarnya, yang salah. Nah, eh, apa alasan saya untuk mengatakan demikian? Nanti akan kita bahas. Oke, jadi eh, dalam video ini kita akan melakukan pengujian validitas itu menggunakan data ini. Ya, jadi data ini saya perjelas ya. Saya perjelas. Search, saya perjelas. Jadi yang ini itu adalah, jadi ini adalah instrumen data dari kuesioner finansial. Lalu finansial itu punya dua dimensi, ya. Namanya financial attitude dan yang berikutnya itu financial knowledge. Financial knowledge. Jadi finansial, finansial itu memiliki dua dimensi. Jadi finansial itu memiliki dua dimensi. Sabar, saya belum. Oke. Eh, oke. Oke ini. Jadi finansial itu punya dua dimensi ya, yaitu financial attitude dan financial knowledge. Finansial punya dua dimensi, yaitu financial attitude dan financial knowledge. Nah, banyak sekali mahasiswa itu, ya, ketika mereka buat instrumennya itu kuesioner, ya, misalnya kuesioner dari variabel A misalnya. Nah, biasanya kan mereka mengambil dimensi dari variabel A itu kan, misalnya 4, 2, 3, 4 dimensi gitu. Lalu dari dimensi itu ada itemnya. Nah, jadi saya akan mencontohkan ini sesuai dengan apa yang dilakukan oleh para mahasiswa ya, sesuai dengan apa yang dilakukan oleh para mahasiswa. Jadi finansial, ini kita contohkan variabel finansial. Variabel finansial punya dua dimensi, yaitu financial attitude sama financial knowledge.
Lalu financial attitude sama financial knowledge itu punya item lagi. Financial attitude punya 6 item, financial knowledge punya 5 item. Nah, lalu ha- data ini akan diuji validitas sama reliabilitasnya. Nah, dan biasanya ya, mahasiswa itu melakukan pengujian validitas itu menggunakan korelasi item total, menggunakan korelasi Pearson. Sehingga data ini kemudian itu dicari total skornya. Nah, ini total skornya. Jadi total skor ini adalah penjumlahan untuk semua skor yang ada pada item ini. Lalu ditotalkan seperti ini. Nah, mengapa membutuhkan total skor? Karena nanti ya, total skor ini dikorelasikan dengan skor pada setiap item untuk pengujian validitasnya. Nah, untuk pengujian validitasnya. Oke, sekarang kita akan menguji validitas ya menggunakan apa yang dilakukan oleh mahasiswa yang biasa dilakukan oleh mahasiswa turun temurun ya. Yang biasa dilakukan oleh mahasiswa turun temurun ya. Turun temurun. Oke, jadi kita akan mengkorelasikan. Kita pakai correlate, bivariate, ya. Lalu kita korelasikan. Kita semuanya kita item dan total skornya ini kita pindahkan ke menu variabel. Lalu di correlation coefficient kita pilih yang percent. Nah, test of significance-nya kita pilih yang to tell saja. Lalu kemudian oke. Nah, hasil inilah yang diklaim sebagai pengujian validitas. Nah, cara melihatnya di mana? Cara melihatnya itu dari angka-angka yang ada pada total ini. Misalnya 0,817 ini adalah korelasi antara F1, FA1 dengan total, yaitu 0,817. Dan kita lihat di sini signifikansinya signifikan, ya, lebih kecil dari 0,05. Berarti FA1 dikatakan sebagai valid karena korelasinya 0,817 dan dia signifikan. Ya. Begitupun yang lain, kalau dia signifikan, maka dikatakan valid. Ya. Dikatakan item itu valid dan bisa digunakan. Pertanyaannya, apakah benar seperti itu? Ya. Nah, pertanyaannya, apakah benar seperti itu? Ya. Karena kalau kita lihat di sini semua valid, ya kan? Pertanyaannya, apakah benar seperti itu? Ya, apakah benar seperti itu? Mari kita bahas ya. Oke. Nah, mari kita lihat secara sederhana ya. Secara sederhana ya, secara sederhana validitas itu kan adalah ukuran seberapa akurat sebuah instrumen mengukur apa yang memang seharusnya diukur ya. Jadi validitas adalah ukuran seberapa akurat sebuah instrumen mengukur apa yang memang seharusnya diukur ya. Jadi misalnya kalau instrumen itu punya item, berarti item itu apakah betul item itu mengukur apa yang seharusnya diukur. Misalnya kita punya variabel A. Variabel A punya item ya. Nah, apakah item-itemnya itu benar mengukur variabel A atau tidak? Inilah yang dimaksud dengan validitas. Ya. Yang dimaksud dengan validitas itu seperti itu. Jadi, ukuran seberapa akurat sebuah instrumen mengukur apa yang memang seharusnya diukur. Jadi, kalau misalnya kita punya variabel A ini diukur oleh sebuah instrumen yang namanya instrumen variabel A. Instrumen ini punya item-item atau indikator. Nah, sesuai dengan pengertian itu, maka item-item atau indikator itu harus benar-benar mengukur apa yang seharusnya diukur. Apa yang seharusnya diukur itu apa? Variabelnya, yaitu variabel A tadi. Ya kan? Berarti item-item atau indikator tadi harus benar-benar mengukur variabel itu, yaitu variabel A tadi. Nah, pengertiannya seperti itu. Ya, seperti itu. Nah, lalu di dalam buku Standard for Educational Psychological Testing yang dikeluarkan oleh American Educational Research Association, bekerja sama dengan American Psychological Association, dan yang lain-lain itu. Mereka mengatakan apa? Bahwa validitas itu berkaitan dengan bukti.
Jadi kita itu harus membuktikan apakah betul, ya, apakah betul instrumen itu memang mengukur apa yang memang seharusnya diukur, ya, apa yang memang seharusnya diukur. Nah, sekarang pertanyaannya, ya, benarkah FA1 itu mengukur financial attitude seperti yang ada di sini? Ya. Benarkah FA1 mengukur financial attitude? Benarkah FA2 mengukur financial attitude? Benarkah FK1 sampai FK5 mengukur financial knowledge? Kalau kita pakai referensi korelasi item total ini, kita tidak tahu, teman-teman. Kita tidak tahu. Kita tidak tahu. Kita tidak tahu ini. Kita tidak tahu apakah betul FA1 ini mengukur financial attitude. Apakah benar FA2 ini mengukur financial attitude? Kita tidak tahu. Karena dia hanya menampilkan korelasi. Bahkan kita tidak tahu apakah betul FA1 sampai FA5 ini memang mengukur finansial. Kita tidak tahu. Mengapa? Mengapa kita tidak tahu? Ya, ya. Mengapa kita tidak tahu? Nanti saya jelaskan mengapa kita tidak tahu. Nah, lalu di buku ini itu dijelaskan jenis-jenis validitas berdasarkan bukti tadi, yaitu validitas konten, validitas berdasarkan proses respon, validitas internal, struktur, validitas berdasarkan relasi antar variabel. Nah, nanti yang akan kita coba buktikan di sini adalah validitas internal struktur menggunakan EVA atau CFA. Ya. Nah, sekarang pertanyaannya, korelasi item total itu masuk pada validitas yang mana? Nah, di antara semua jenis validitas ini? Nggak ada. Dia tidak masuk di jenis-jenis validitas ini. Di jenis-jenis validitas ini, tidak ada satupun jenis validitas ini ada membahas soal korelasi item total itu sebagai suatu pengujian validitas. Di buku ini tidak ada sama sekali membahas itu. Membahas soal korelasi item total menggunakan korelasi Pearson itu sebagai salah satu jenis pengujian validitas. Tidak ada, teman. Tidak ada sama sekali. Mengapa? Karena memang jika Anda berpikir bahwa korelasi item total masuk pada salah satu jenis validitas yang sudah disebutkan tadi, Anda salah. Anda salah. Korelasi item total bukan bagian dari semua jenis validitas yang sudah disebutkan tadi. Mengapa? Karena korelasi item total yang dihitung menggunakan Pearson Product Moment itu cuma ngasih tahu item ini nyambung atau berkorelasi dengan item dengan total skornya. Hanya itu. Ya. Jadi korelasi item total itu cuma ngasih tahu ke kita bahwa oh item ini dia berkorelasi dengan total skornya. Cuma seperti itu. Tapi dia tidak membuktikan bahwa item itu valid untuk mengukur variabel atau mengukur konstruk. Tidak sama sekali. Sampai di sini paham ya? Sampai di sini paham. Nah, lalu bagaimana cara yang benar kita untuk ya membuktikan bahwa item-item itu memang mengukur variabel atau mengukur konstruk? Bagaimana caranya? Di sini saya akan membuktikan menggunakan validitas internal struktur, yaitu menggunakan EVA dan CFA. EVA dan CFA. Dengan menggunakan EVA atau CFA, ya, kita bisa membuktikan bahwa item-item ini memang mengukur konstruknya atau mengukur variabelnya atau mengukur konstruknya. Ya, kita akan membuktikan. Oke. Nah, yang pertama kita akan menggunakan EVA. Nah, kita sudah tahu bahwa ini item-item ini kan terdiri dari dua dimensi kan, item dari dua dimensi yaitu financial attitude sama financial knowledge ya kita udah tahu. Nah lalu kita akan melakukan EVA. EVA itu adalah exploratory factor analysis. Nah EVA itu bisa dilakukan kalau misalnya kita memiliki data atau item yang kita buat tidak berdasarkan suatu teori yang kuat. Kita tidak punya teori yang kuat, lalu kita membuat item-item. Nah, karena tidak berdasarkan teori yang kuat,
maka kita perlu melakukan eval untuk membuktikan apakah betul item-item yang kita buat itu memang mengukur variabel atau konstruknya. Ya. Nah, dalam hal ini kita pengen tahu apakah betul ya, item FA1 sampai FK5 ini itu memang eh, dibuat berdasarkan dua dimensi tadi ya. Berdasarkan dua dimensi tadi yaitu financial attitude sama financial knowledge. Kita pakai EVA, kita menggunakan SPSS, dimension reduction, lalu faktor. Nah, kita masukkan semuanya tanpa total ya, tanpa total. Kita masukkan semuanya, maaf, kita masukkan semuanya. Lalu di deskriptif ini kita pilih saja univariat, koefisien, anti-image, ah, KMO sama anti-image. Extractionnya kita pilih yang prinsipil komponen. Ekstraknya kita pakai yang eigenvalue greater than 1, 1. Lalu rotationnya kita pilih yang Varimax. Lalu di option ini kita coefficient display formatnya kita pilih sorted by size. Jadi dia akan mengurutkan faktor loading berdasarkan dari yang paling tinggi ke paling rendah. Oke, lalu kemudian oke. Lalu oke. Nah, di sini kita lihat dulu di bagian KMO Bartlett. Nah, KMO Bartlett ini itu dia di bagian Kaiser-Meyer-Olkin ini, sampling adequacy ini, dia harus di atas 0,5. Nah, ini sudah di atas 0,5. Ini membuktikan bahwa eh, sampel yang kita gunakan itu cukup ya untuk pengujian EVA ini. Jadi sampel yang kita gunakan itu cukup untuk pengujian EVA. Ini nilainya sudah di atas 0,5. Lalu kita beralih ke anti-image correlation. Ini nilainya yang ada tulisan A ini, itu dia nilainya harus di atas 0,5. Nah, kalau kita lihat itu semuanya sepertinya sudah di atas 0,5. Ya. Sehingga bisa kita lanjutkan. Lalu di bagian komunalitis ini, di bagian extraction ini, itu semuanya harus bernilai di atas 0,5. Nah, ini semuanya di atas 0,5 ya. Jadi tidak masalah. Lalu di bagian total variant explain, ya, itu bisa menjelaskan berapa faktor yang terbentuk. Nah, faktor yang terbentuk itu bisa kita lihat dari nilai agent value-nya. Kalau nilai agent value-nya itu di atas 1, nah, maka itulah faktor yang terbentuk. Nah, kita lihat di bagian komponen total, itu yang nilai agent value-nya di atas 1 itu ada dua. Ya, ada dua komponen. Ya, ya. Berarti apa? Berarti memang data kita ini itu terdiri dari dua faktor atau dua komponen. Lalu untuk kumulatifnya itu 72% di atas 50%, sehingga ini merupakan yang bagus ya, karena uh, kumulatif variance di atas 50%. Jadi terbentuk dua faktor ya. Nah, untuk melihat eh, item-item itu tergabung pada faktor yang mana, kita pakai yang rotated component matrix yang ini. Nah, ini saya copy saja ke, ke Excel. Kita akan lihat item-item itu akan berada di faktor yang mana saja. Item itu dia berada di faktor yang mana itu tergantung dari faktor loading. Kalau faktor loadingnya itu lebih besar di faktor ini, maka dia masuk di faktor itu. Nah, sekarang kita lihat. Nah, kita lihat yang ini, ya, yang FK4, FA5, FA6, FK5, FA4, FA3, itu masuk di komponen satu atau faktor satu. Mengapa? Karena faktor loadingnya lebih besar di sini, di komponen satu. Sebaliknya yang ini, yang FA2, FK1, FA1, FK2, FK FK3 itu masuk di komponen kedua atau faktor kedua. Mengapa? Karena faktor loadingnya lebih besar di sini. Nah, sekarang kalian bisa lihat bahwa item-item ini bercampur. Item-item ini bercampur. Misalnya di faktor satu atau di komponen satu itu ada FK4 tapi ada FA5. Ada FA6, ada FK5. Jadi ini bercampur antara item untuk financial knowledge sama item untuk financial attitude. Begitupun yang di komponen kedua itu juga bercampur antara item di financial attitude sama item di financial knowledge.
Berarti apa? Penggunaan tadi, penggunaan penggunaan korelasi tadi gugur. Ya. Penggunaan korelasi item total tadi gugur. Mengapa? Karena item total korelasi itu tidak bisa membuktikan item-item ini benar-benar mengukur konstruknya, ya kan? Benar-benar mengukur konstruknya. Terbukti ketika kita menggunakan exploratory factor analysis, ternyata item-item ini eh, apa ya? Item-item ini bercampur baur gitu ya. Misalnya item FK4 itu masuk dengan item FA5, FA6, FK3, FA4, FA3 di faktor satu atau komponen satu. Begitupun yang komponen 2. Kalau kita tidak menggunakan eh, analisis faktor seperti ini, kita tidak akan tahu apakah betul FK4 ini mengukur financial attitude. Apakah betul FA2 ini mengukur financial attitude? Kita tidak akan tahu, ya kan? Nah, sekarang tinggal kita eh, menyimpulkan, ya, misalnya di komponen satu ini, kira-kira komponen satu ini dia eh, cocoknya mengukur apa? Di komponen dua ini cocoknya mengukur apa? Kalau kita melihat dari banyaknya item ya, nah di komponen satu ini kan yang banyaknya item itu kan di item FA ya, ya kan ada 4 item, ada 4 item FA yaitu FA5, FA6, FA4 sama FA3. Nah berarti apa? Berarti mungkin komponen satu ini adalah financial attitude. Berarti apa? FK4 sama FK5 ya, FK4 ini ya, FK4 FK4 sama FK5 yang di awalnya kita menyangka bahwa mereka ini adalah item-item untuk mengukur financial knowledge, ternyata tidak terbukti. Ternyata lebih tepat mereka ini mengukur financial attitude dibanding financial knowledge. Dan itu tidak bisa dibuktikan dengan korelasi item total. Tidak bisa dibuktikan dengan korelasi item total. Ya, jadi ini. Begitupun yang di sini. Di sini, ya, komponen kedua ini lebih cocok komponen untuk mengukur financial knowledge. Mengapa? Karena lebih banyak item financial knowledge, FK1, FK2, dan FK3. FA2 sama FA1, pada awalnya kita menyangka mereka ini mengukur financial attitude. Tapi ternyata ketika kita menggunakan analisis faktor, FA2 sama FA1 bukan mengukur financial attitude, tapi lebih cenderung mengukur financial knowledge. Maka analisis faktor, dia bisa mengidentifikasi, membuktikan dengan lebih tepat. Ya. Atom-atom ini lebih tepat mengukur konstruk apa. Ya. Dibanding kalau kita menggunakan korelasi atom total. Karena memang korelasi atom total itu bukan untuk pengujian validitas. Dia itu hanya membuktikan, hanya menyimpulkan bahwa ya, ada korelasi antara atom dengan eh, skor totalnya. Cuma itu saja. Untuk membuktikan bahwa atom itu benar-benar mengukur konstruk atau mengukur variabel, kita menggunakan analisis faktor. Salah satunya exploratory factor analysis. Seperti ini. Ya, seperti ini. Nah, lalu hasil dari EVA ini perlu kita buktikan lagi menggunakan confirmatory factor analysis. Apakah betul ya, ya hasil dari EVA ini ya sudah fit atau belum? Ya, sudah fit atau belum? Kita menggunakan confirmatory factor analysis. Nah, untuk melakukan confirmatory factor analysis, saya menggunakan bantuan Jamovi. Nah, di Jamovi ini saya pilih faktor, lalu confirmatory factor analysis. Nah, di sini tadi kan dibuktikan bahwa ada 2 faktor, yaitu financial attitude sama financial knowledge. Lalu itemnya seperti ini. Kita akan masukkan ke sini kan. Kita masukkan dulu yang financial attitude. Ya. Nah, ini saya kasih nama FA. Kita masukkan, ada FK4, 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 lalu ada FA5, FA6, FA5, FA6, lalu ada FK5,
FK5, lalu ada FA3, FA4, FA3, FA4, FA3, FA4. Nah, lalu kita buat lagi faktor yang kedua yaitu FK. Kita masukkan ikut panduan dari sini, itu ada FA2, FK1, FA2. Ini FA2, terus FK1, terus FA1, FK1, lalu FK2, FK3, FK2, FK3. Terus kita pilih yang model fit, nah, kita centang semua ya, CFI, TLI, SMR, dan RMS ya. Lalu di bagian, sabar, di bagian mana? Di bagian, ini, additional output, kita masukkan, oh bukan, bukan. Estimate, standar estimate, nah, kita masukkan ini. Oke, kita akan lihat ya hasilnya. Nah, kita bisa lihat di bagian fit measure-nya. Oke, nah, ini bisa teman-teman lihat di bagian fit measure-nya, ya. Di bagian fit measure-nya ini, ya, itu CFI dan TLI-nya itu sudah di atas 0,9. Lalu SRMR-nya, ya, itu sudah di bawah 0,08. Nah, sedangkan RMCA-nya itu memang belum bagus ya, masih di atas 0,08. Nah, walaupun begitu, kita bisa katakan model ini sudah fit karena sebagian besar kriteria fitnya sudah terpenuhi, ya. Sehingga kita bisa katakan model ini sudah fit. Model ini sudah fit. Artinya apa? Artinya memang ini terdiri dari dua faktor. Dan item-item itu, ya, item-item ini memang betul-betul mengukur dua faktor itu. Dua faktor itu. Jadi benar-benar, ya, item FK4 sama FK5 yang sebenarnya awalnya mengukur financial knowledge, ternyata lebih cocok mengukur financial attitude. Lalu item FA2 dan FA1 yang sebenarnya awalnya itu mengukur financial attitude, ternyata lebih cocok mengukur mengukur financial knowledge. Dan itu dibuktikan dengan model fit ini, ya, di model fit ini. Nah, apa jadinya kalau misalnya eh, kita tidak eh, seperti ini kita buatnya? Kalau kita menggunakan confirmatory factor, tapi kita menggunakan data yang awal, ya, kita menggunakan data yang awal. Apa jadinya? Apa jadinya? Nah, ini akan saya buktikan. Pasti model fitnya akan buruk gitu ya. Nah, ini apa jadinya? Misalnya yang awal ini adalah financial attitude. Ya, kita masukkan yang awal ya. Nah, ini. Nah, lalu yang berikutnya FK. Nah, kita masukkan 5. Nah, apa jadinya, teman-teman? Kita lihat. Apa jadinya? Kita lihat di model fitnya. Kita tunggu ya. Kita tunggu. Nah, model fitnya jelek, teman-teman. Kalau kita menggunakan data yang awal, model fitnya jadi jelek. Karena memang eh, eh, item-item itu memang tidak semua item-item itu memang mengukur konstruknya gitu loh. Misalnya item di FA itu tidak semuanya mengukur FA, ya. Dan item-item di FK juga tidak semuanya mengukur FK. Ada item-item di FA itu ternyata lebih cocok mengukur FK dibandingkan FA. Begitupun item-item di FK financial knowledge itu ada yang lebih cocok mengukur financial attitude dibanding financial knowledge. Itulah yang menyebabkan kenapa fit measure-nya tidak bagus, ya, dibanding yang tadi, ya. Ketika kita menggunakan hasil pada exploratory factor analysis seperti ini. Dan ini terbukti, ya, fit measure-nya jelek sekali seperti ini. Nah, ini salah satu cara kita menggunakan menguji validitasnya yang benar, yaitu dengan menggunakan analisis faktor. Ya, bisa menggunakan kok exploratory factor analysis atau menggunakan confirmatory factor analysis untuk mengkonfirmasi hasil dari exploratory factor analysis.
Oke, jadi saya kira demikian ya. Jadi kesimpulannya, penggunaan korelasi item total itu tidaklah benar ya, tidaklah benar ya, tidaklah benar dan itu adalah sesuatu yang salah. Namun eh, ini menjadi normalisasi ya. Jadi di setiap hampir di setiap kampus itu menggunakan korelasi item total untuk pengujian validitas dan itu sepertinya sudah dinormalisasi turun temurun dan bisa dikatakan itu adalah cara yang salah. Ya. Untuk pengujian validitas akan lebih cocok kalau teman-teman itu menggunakan exploratory factor analysis atau confirmatory factor analysis. Dan juga bisa menggunakan uji validitas yang lain ya, misalnya convergent validity, ya, validitas menggunakan EVA, atau validitas diskriminan menggunakan HTMT, Vonnegut, ataupun cross loading, dan sebagainya. Oke, saya kira demikian saja video saya kali ini. Semoga video ini bermanfaat. Terima kasih.